Kadang Real Madrid itu mirip rumah besar keluarga kaya. Dari luar megahnya bikin kagum, tapi kalau tirainya kebuka sedikit saja, kelihatan ada drama yang lagi disembunyikan rapi. Pekan ini, drama itu bukan cuma satu, ada tiga sekaligus. Mulai dari isu perubahan kepemilikan klub, ruang ganti yang mulai berisik, sampai bek muda yang perlahan membungkam para pengkritiknya. Mari kita bahas pelan-pelan, pakai kopi biar gak pusing sendiri. Real Madrid selama ini dikenal sebagai klub milik rakyat Madridista. Maksudnya, para socios. Struktur ini khas banget, cuma sedikit klub Eropa besar yang mempertahankan model seperti ini. Tapi belakangan, muncul laporan bahwa Florentino Perez sedang mempertimbangkan langkah besar yang bisa mengubah wajah klub. Kabarnya, Perez menyiapkan proposal untuk menjual hingga 49% kepemilikan Real Madrid kepada investor luar. Sisanya, 51%, tetap di tangan para socios. Versi lain dari rencana itu juga menyebut opsi memisahkan entitas olahraga dan entitas komersial. Jadi bagian bisnis, seperti pemasaran dan ekspansi global, bisa menerima suntikan modal tanpa mengganggu identitas olahraga klub. Nilai Real Madrid sendiri diperkirakan sekitar 5,83 miliar euro. Kalau dihitung secara kasar, kepemilikan tiap anggota, yang jumlahnya 95.612 socios, bernilai kurang dari 61.000 euro. Tapi aturan yang sedang dikaji memastikan satu hal penting, anggota tidak akan bisa menjual saham itu ke investor luar. Tujuannya jelas, supaya kendali mayoritas tetap di tangan komunitas Madridista. Masalahnya, ide ini tidak berjalan mulus di internal. Tokoh penting seperti Jose Angel Sanchez dan bahkan Enrique Perez, saudara kandung presiden, dikabarkan keberatan. Wajar saja, karena perubahan struktur sebesar ini bisa dianggap mengikis identitas klub sebagai institusi milik anggota. Sistem ini sudah jadi kebanggaan historis Madrid sejak puluhan tahun lalu. Tapi dari sisi bisnis, tim penasihat Perez menilai sepak bola modern mulai tidak memberi ruang bagi struktur tradisional. Biaya pembangunan stadion, investasi untuk skuad, dan kebutuhan ekspansi global semakin tinggi. Tanpa fleksibilitas finansial, sulit bagi klub tradisional untuk terus bersaing dengan kekuatan modal baru. Pada akhirnya, keputusan tetap ada di tangan socios lewat referendum. Jika mereka tidak setuju, rencana ini otomatis gagal. Pertanyaannya, apakah Madrid akan bertahan dengan model klasiknya? Atau justru membuka pintu menuju sistem hybrid yang lebih komersial? Sampai di sini saja, sudah seperti plot film politik, presiden, dewan penasehat, perlawanan internal, dan keputusan final yang ada di tangan rakyat. Seru, tapi juga bikin tegang. Kalau drama saham tadi terjadi di level petinggi klub, drama berikutnya datang dari ruang ganti. Meski Real Madrid sedang memimpin La Liga, laporan dari Spanyol menyebut ada 5 pemain bintang yang kurang nyaman dengan pendekatan Xabi Alonso. Nama-namanya tidak main-main, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Federico Valverde. Xabi datang pada musim panas 2025, menggantikan Carlo Ancelotti. Ia membawa gaya baru, permainan lebih terstruktur, kontrol bola dari belakang, transisi rapi, dan disiplin taktis ketat. Di La Liga, itu berhasil. Madrid tampil solid, konsisten, dan jarang goyah. Tapi bagi beberapa pemain, sistem baru ini terasa seperti kebebasan dikurangi 50%. Vini terlihat kurang senang ketika ditarik keluar. Camavinga dan Valverde beberapa kali dimainkan di posisi yang bukan favorit mereka. Bahkan Bellingham, yang biasanya bebas bergerak seperti angin, kabarnya merasa ruang geraknya lebih sempit. Di level domestik, hasilnya masih oke. Tapi di Eropa, Madrid belum terlihat tajam. Penguasaan bola naik, tapi efektivitas serangan menurun saat menghadapi lawan dengan intensitas tinggi. Permasalahan seperti ini bisa berdampak jangka panjang. Ruang ganti adalah fondasi. Begitu retak sedikit, efeknya bisa terasa sampai lapangan. Madrid memang terbiasa hidup dengan tekanan. Tapi bila ketidakharmonisan tidak dikelola, semua pencapaian di Liga bisa runtuh pada momen-momen penting. Pertanyaannya, apakah Xabi akan menyesuaikan pendekatannya? Atau para pemain yang akan beradaptasi? Keduanya sama pentingnya dalam menjaga keseimbangan tim juara. Di tengah dua drama besar tadi,
Ada satu kisah menyegarkan. Dean Huijsen, bek muda 20 tahun yang sempat disorot setelah kesalahan melawan Liverpool dan Rayo Vallecano, perlahan menunjukkan alasan mengapa Xabi Alonso tetap percaya padanya. Statistiknya bukan main-main. 33 duel udara dimenangkan, hanya selisih satu dari Eder Militao, 34. 43 gol Recho Verries, jauh lebih banyak dari Militao yang mencatat 26. 61 intercept, unggul atas Militao yang punya 54. Untuk pemain 20 tahun di klub sebesar Madrid, angka-angka itu menunjukkan keberanian, kecerdasan membaca permainan, dan progres cepat. Tidak hanya bertahan, Huijsen juga jadi bek dengan jumlah operan progresif paling sukses di skuad. Artinya, ia bukan sekadar tembok penahan serangan, melainkan bagian penting dari transisi permainan. Madrid melihatnya sebagai bek modern, bukan pemain bertahan konvensional. Kesalahan yang ia buat lebih dianggap sebagai bagian dari proses pendewasaan. Bermain di klub sebesar Madrid memang seperti ujian intensif tiap pekan. Tapi sejauh ini, Huijsen menunjukkan ketahanan mental yang cukup kuat. Dengan jadwal yang padat, kehadiran Huijsen membantu mengurangi beban bek senior. Jika performanya konsisten, ia bukan hanya proyek jangka panjang, tapi opsi nyata untuk kebutuhan tim saat ini.